Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Nanda Pranandita, masih membahas seputar ilmu matematika. Untuk kesempatan kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai trigonometri. Baik, kita mulai atau kita awali dengan pengertian dari trigonometri itu sendiri. Nah, menurut John Bird di bukunya, bahwa trigonometri adalah cabang ilmu yang berhubungan dengan pengukuran sisi dan sudut segitiga dan hubungannya satu sama lain. Nah, jadi cabang matematika yang berhubungan dengan pengukuran sisi. Sisi itu yang mana? Sisi itu misalkan kalau di segitiga itu ada 3 sisi. Baik itu dari titik A ke titik B, dari titik B ke titik C, dan C ke titik A. Itu adalah sisi-sisi pada segitiga. Dan sudut pada segitiga itu adalah sudut A, sudut B, dan sudut C. Nah, tetapi di sini untuk trigonometri, penyelesaian yang dilakukan menggunakan ilmu trigonometri yaitu khususnya adalah segitiga siku-siku. Nah, yang pertama yang akan kita bahas selanjutnya yaitu mengenai teorema Pythagoras, di mana diketahui bahwa pada Pythagoras sisi yang berlawanan dengan sudut siku. Nah, di sini kita punya gambaran sisi yang berlawanan dengan sudut siku-siku, yaitu yang kita ketahui sudut siku-siku sebesar 90 derajat, yaitu sisi B. Nah, di sini sisi B berlawanan disebut sisi miring. Ya. Nah, kemudian dalam teorema Pythagoras menyatakan dalam segitiga siku-siku apapun, nah bentuknya seperti apapun, ukurannya seperti apapun, yang penting dia merupakan segitiga siku-siku, maka nilai akar pangkat 2 atau B dikuadratkan pada sisi miring, nilainya sama dengan jumlah akar pangkat 2 di dua sisi lainnya. Sisi lainnya yaitu A dan C. Jadi jumlah A pangkat 2 ditambah C pangkat 2 nilainya adalah B pangkat 2. Atau dirumuskan seperti ini. B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat. Apapun bentuk segitiga siku-sikunya. Nah, kemudian untuk rasio trigonometri. Nah, gambaran secara umum trigonometri untuk segitiga siku-siku disebutkan bahwa jika terdapat sudut di sini kita namakan sudut theta, maka di depan sudut dinamakan sisi depan, di bawah sudut dinamakan sisi samping, dan sisi miring tetap dinamakan sisi miring. Jadi ingat, depan itu adalah depan sudut atau depan sudut yang diketahui. Karena umumnya pada segitiga siku-siku yang akan diselesaikan dengan penyelesaian secara trigonometri akan diketahui salah satu sudutnya. Nah, sehingga untuk mencari berapa sih nilai sinus theta, rumusannya adalah sisi depan dibagi sisi miring. Itu adalah rumusan dasarnya. Sedangkan untuk kosinus theta itu samping dibagi miring. Sisi samping dibagi miring. Untuk tangen theta adalah sinus theta dibagi cos theta. Jika disederhanakan, maka dia menjadi
depan dibagi samping. Nah, yang jangan sampai kita salah yaitu adalah menetapkan mana yang depan, mana yang samping. Ingat, depan ini adalah depan sudut. Sudut yang diketahui. Ataupun sudut yang ingin dicari bisa jadi. Nah, penggunaan baik itu Pitagoras maupun trigonometri mempunyai prasyarat. Untuk teorema Pitagoras, kita bisa menggunakan teorema Pitagoras hanya untuk mencari sisi atau panjang sisi masing-masing sisi dari 3 sisi pada segitiga. Bisa dilakukan dengan teorema Pitagoras dengan syarat minimal terdapat 2 sisi yang diketahui. Misalkan di sini sisi A dan sisi B. Sehingga kita bisa mencari untuk sisi yang lainnya, satu yang belum diketahui. Ataupun juga 2 sisi yang lain, misalkan sisi B dan sisi C, sehingga kita bisa mencari untuk sisi A-nya. Jadi untuk teorema Pitagoras itu hanya untuk mencari panjang dari masing-masing sisi. Dengan syarat 2 sisi lainnya sudah diketahui. Berbeda halnya dengan trigonometri. Untuk trigonometri, selain mencari panjang sisi, kita bisa menghitung untuk mengetahui dari besaran sudutnya. Tapi dengan syarat. Yang pertama, ada 2 sisi yang nilainya diketahui. Misalkan sisi B dan sisi C diketahui. Dengan menggunakan trigonometri, kita akan mengetahui baik itu sudut C, sudut B, ataupun nilai sisi yang lain yang belum diketahui. Atau selain syarat 2 sisi diketahui, bisa juga dengan salah satu sisi saja yang diketahui, tetapi ditambah 1 sisi sudutnya. Nah, salah satu sudutnya diketahui. Karena secara otomatis dengan sisi 1 sudut yang diketahui, kita akan mengetahui sudut yang lain. Ini adalah prasyaratnya untuk trigonometri. Jadi saya tegaskan kembali bahwa untuk menggunakan teorema Pitagoras itu hanya untuk mencari panjang dari masing-masing sisinya. Dengan syarat 2 sisi sudah diketahui, sedangkan untuk trigonometri kita bisa mencari selain sisinya atau panjang sisinya, kita juga bisa untuk mencari atau menghitung nilai dari sudutnya. Dengan syarat kita bisa pilih salah satu, sudah diketahui panjang 2 sisinya. Dengan diketahui 2 panjang sisinya, kita bisa ketahui sisi yang lain panjangnya menggunakan trigonometri, ataupun besaran sudutnya, baik itu sudut B dan sudut C. Atau sudah diketahui salah satu panjang sisinya dan salah satu besar sudutnya. Itu adalah prasyarat untuk penggunaan teorema Pitagoras dan trigonometri. Selanjutnya saya akan masuk ke beberapa contoh soal. Di sini saya punya 2 buah contoh soal. Untuk yang pertama, kasus yang akan kita bahas, 2 buah kasus di sini, yaitu di teknologi permesinan, tentunya yang ada di Polman Bangka Belitung, terutama
Untuk yang pertama, di sini saya punya benda silindris. Benda silindris ini akan dilakukan pembubutan tirus seperti yang terlihat pada gambar. Nah, tirus atau sisi bagian terdapat bagian yang miring. Berapa sudut kemiringan tool holder yang dibutuhkan untuk membuat tirus tersebut? Jadi untuk membuat ketirusan seperti ini di mesin bubut, kita harus memiringkan tool holder. Dengan gambaran seperti yang di sebelah kanan ini, yang diketahui hanya diameternya saja serta panjangnya. Panjang keseluruhan diketahui, panjang tirusnya diketahui, diameter terkecil tirusnya diketahui, diameter terbesar tirusnya pun diketahui. Yang dia tanyakan adalah berapa besar sudut kemiringan. Artinya adalah sudut kemiringan dari ketirusan ini. Nah, untuk menyelesaikannya, kita harus mengetahui dulu apakah ini bisa diselesaikan menggunakan teorema Pythagoras ataupun trigonometri. Untuk kali ini mungkin kita akan mencobanya menggunakan penyelesaian secara trigonometri. Nah, kalau kita identifikasi, ketirusan di sini akan membentuk segitiga siku-siku. Dari mana? Panjang ini, garis horizontal, kemudian saya tarik garis vertikal ke atasnya, ini, dan garis miring ini. Nah, dia akan membentuk sebuah segitiga siku-siku. Berapa panjangnya? Apakah sudah diketahui atau belum untuk masing-masing sisi, atau sudah diketahui sudutnya? Bisa kita identifikasi dari gambar kerja ini. Untuk panjang garis horizontal, seperti kita ketahui bahwa dia panjangnya sama dengan panjang ketirusan di sini, yaitu 60. Nah, bagaimana dengan garis vertikal ini? Nah, jika kita perhatikan, garis merah di sini adalah garis sumbu yang menandakan bahwa dia adalah garis tengahnya juga. Bisa kita katakan dia adalah garis tengahnya. Sehingga berdasarkan keterangan ukuran diameter 50, kita bisa tahu bahwa panjang setengahnya adalah 25. Sama dengan ini. Hanya ini kan tidak full setengah diameter terbesar. Ada selisih dari diameter terkecilnya. Diameter terkecil di sini adalah 28. Jika kita lihat panjang ini setengahnya, tentunya dari 28 itu adalah 14. Sehingga bisa kita kurangi, kita bisa ketahui panjang sisi vertikal di sini adalah diameter tirus terbesar dibagi 2 dikurangi diameter tirus terkecil dibagi 2, atau 25 dikurang 14, di mana hasilnya adalah 11. Nah, kemudian setelah kita mengetahui ini, kita sudah mengetahui dua panjang sisi dari ketirusannya dalam bentuk sebuah segitiga siku-siku. Jika saya keluarkan bentukan ini, maka di sini kita ketahui dulu pertama kali itu ada sudutnya, kita namakan sudut theta. Sehingga jika saya keluarkan, kurang lebih menjadi seperti ini. Panjang sisi depan adalah 11, panjang sisi samping adalah 60. Saya katakan depan sesuai teori di trigonometri, bahwa di depan sudut kita sebut dengan depan.
di bawah sudut kita sebut dengan samping. Nah, apakah bisa diselesaikan dengan Pitagoras? Tentunya tidak, karena yang akan kita cari di sini adalah besaran dari sudutnya. Sedangkan untuk menyelesaikan atau mendapatkan besaran sudutnya, yang harus kita gunakan adalah trigonometri. Nah, kemudian akan kita identifikasi rumusan apa yang dipakai. Nah, jika kita perhatikan, yang sudah diketahui di sini adalah sisi samping dan sisi depan. Yang mau dicari adalah sudut theta. Nah, yang harus kita ingat, rumusannya ada 3 untuk trigonometri yang dasar ya, untuk segitiga siku-siku. Ada sinus, ada kosinus, dan tangen. Saya review, jika sinus itu berhubungan dengan sisi depan dan sisi miring, maka tidak cocok untuk penyelesaian soal ini. Jika kosinus berhubungan dengan sisi samping dengan sisi miring, nah sisi miringnya tidak diketahui sehingga tidak cocok untuk penyelesaian soal ini. Nah, bagaimana dengan tangen? Sisi tangen itu adalah depan dibagi samping. Nah, di sini depan sudah diketahui dan sisi samping sudah diketahui. Maka dapat kita simpulkan bahwa penyelesaiannya harus menggunakan rumusan tangen, di mana tangen alfa adalah depan dibagi samping. Depan dibagi samping. Tan alfa sama dengan 11 depan, 60 samping, atau 11 dibagi 60, di mana nilainya adalah 0,183, 11 dibagi 60. Nah, untuk menyelesaikan ini kita gunakan inverse tangen, sehingga nilai theta adalah 10,37 derajat. Itu adalah sudut kemiringan tool holder pada proses pembubutan untuk membuat ketirusan yang ada pada soal. Nah, itu untuk contoh soal 1. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal 2. Jika di contoh soal 1 tadi kita membahas tentang proses pembubutan, pada soal kedua ini kita akan memproses ataupun membahas tentang proses milling atau freeze. Nah, untuk soalnya adalah sebuah benda berbentuk balok akan dibuat bertingkat. Nah, dibuat bertingkat seperti ini. Kemudian pada bagian bertingkat terdapat bagian yang dilakukan pemakanan menyudut. Nah, ini pemakanannya menyudut. Berapa besar sisi Y pada benda tersebut? Nah, di sebelah kanannya sudah tertera ukuran-ukurannya, bahwa untuk kemiringannya adalah 30 derajat dan panjang salah satu sisinya adalah 15. Yang dicari adalah nilai Y. Nah, dari soal ini kita bisa lihat, kita bisa ketahui bahwa bentukan ini akan membentuk sebuah segitiga siku-siku. Jika saya tarik garis, nantinya di sini gambarannya akan saya buat lebih besar biar bisa kita lihat dengan lebih jelas. Saya tarik garis di sini, garis horizontal panjangnya 15, kemudian garis vertikal
panjangnya adalah Y atau belum kita ketahui atau yang akan kita cari, dan pertemuan antara garis horizontal dan vertikal di mana terdapat sisi miring. Di sini dapat kita lihat bahwa ini membentuk segitiga siku-siku di mana salah satu sisinya kita ketahui yaitu garis horizontal, ini panjangnya adalah 15. Panjang sisinya diketahui salah satunya, dan sudutnya 30 derajat. Jika saya keluarkan ini, saya perbesar bentukannya dari segitiga siku-siku ini, maka kita dapatkan seperti ini. Salah satu sisinya adalah 15, salah satu sudutnya adalah 30 derajat, dan Y adalah sisi di depan sudut yang diketahui. Nah, bagaimana dengan penyelesaiannya? Kembali saya review mulai dari rumus sinus. Ingat, untuk rumus sinus itu berkaitan dengan sisi depan dan sisi samping. Sisi depan adalah yang ditanyakan, tapi sisi samping tidak diketahui. Maka tidak bisa kita gunakan rumusan sinus. Bagaimana dengan rumusan kosinus? Rumusan kosinus itu sampingnya sudah diketahui, dibagi miring. Miring tidak diketahui, artinya tidak bisa kita gunakan rumusan kosinus. Yang terakhir, tangen. Tangen itu rumusannya adalah depan bagi samping. Depan yang ditanyakan, samping diketahui, dan sudutnya sudah diketahui. Dengan ini cocok, kita bisa gunakan rumusan tangen untuk menyelesaikan soal berikut ini. Sehingga dengan rumusan tangen theta sama dengan depan bagi samping, maka kita bisa lanjutkan bahwa tangen 30 dibagi depan yaitu Y, dibagi samping yaitu 15. Tangen 30 nilainya adalah 0,577. Kemudian langkah selanjutnya, karena kita mencari nilai Y, di sini bisa kita kali silang. 15 di sisi kanan dia pembagi. Jika kita pindahkan ke sisi kiri, maka ingat, dia akan berubah fungsi ketika pindah ke sisi sebelahnya. Jika di sisi kanan dia sebagai pembagi, maka jika pindah ke sisi kiri dia akan sebagai pengkali. Begitu juga sebaliknya. Sehingga 0,577 dikali 15 sama dengan Y, atau bisa kita balik, Y sama dengan 0,577 dikali 15, dimana hasilnya adalah 8,655. Jadi nilai Y di sini adalah 8,655. Baik, itu tadi yang bisa saya sampaikan terkait trigonometri dan beberapa contoh soalnya yang berkaitan dengan keteknikan, terutama yang ada di Polman Negeri Bangka Belitung. Harapannya dengan materi ini kita semua bisa menggunakan trigonometri untuk penyelesaian soal-soal keteknikan yang lainnya. Banyak belajar, banyak berlatih. Semoga ilmu yang kita dapatkan berkah. Sekian dari saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.